Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout PPPK Guru SD tryout yang pertama. Nah, di sini adalah video yang part 5. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1 sampai part 4, boleh banget nonton dulu, linknya ada di deskripsi video. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang kompetensi teknis, profesional, PPKN, dan IPS. Soal nomor 28, peraturan hidup yang bersumber dan diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan, sehingga masyarakat saling menghormati merupakan pengertian dari titik-titik. Di sini sebenarnya udah ada kata kuncinya ya teman-teman. Di sini kan diadakan oleh masyarakat, mengatur pergaulan sehingga masyarakat saling menghormati, ya kan? Berarti yang diadakan oleh masyarakat itu masuknya ke norma mana yang D, kesopanan. Cuma kita bahas satu-satu. Kalau norma agama itu adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang kalau norma agama ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma sosial itu kan nggak ada ya teman-teman. Terus norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga yang berwenang. Ini kata kuncinya. Kemudian norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dan diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan sehingga masyarakat saling menghormati. Kalau yang norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia. Ini ya kalau kesusilaan. Soal nomor 29, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang termasuk indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara adalah titik-titik. Nah, indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, sikap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Ini ya, bela negara dari berbagai ancaman. Yang ketiga adalah memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Ya, peduli terhadap keselamatan. Nah, selanjutnya memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Dan yang kelima adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Kita cek kalau yang nomor 1, memiliki kepedulian terhadap keselamatan. Nah, ini masuk. Kemudian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ini belum ya, belum masuk. Kalau yang nomor 3, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, ini juga. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, iya jelas. Nomor 4. Nomor 5, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, ini membela ya, dari berbagai ancaman juga masuk. Coba, berarti jawabannya berapa? 1, 3, 4, 5 ya. 1, 3, 4, 5. Jawabannya itu yang D. Cuma soal nomor 30. Bacalah pernyataan di bawah ini. Fokus pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah membentuk moralitas siswa. Oleh karena itu, dalam pembelajaran perlu memperhatikan titik-titik. Jadi untuk proses pembelajarannya PPPKN itu perlu memperhatikan pengembangan proses pembiasaan, kematangan moral, dan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan. Jadi ada 3 hal yang ini. Oke, kita cek kalau yang nomor 1, penguatan budaya, ini enggak ya teman-teman. Jadi ini udah jadi kata kuncinya gitu loh. Yang ada budayanya pasti enggak gitu ya. Karena ini ke PPKN. Berarti nomor 1 jelas enggak. Nah, terus pengembangan ini udah disebutkan tadi, kematangan moral udah, ini juga udah ya kan. Kalau kemampuan berpikir dan menalar itu belum utamanya gitu ya teman-teman. Yang utamanya tuh ada 2, 3, 4. Jawabannya yang D. Soal nomor 31. Prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan kaidah dasar yang harus ada dan ditaati masyarakat Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Berikut ini yang tidak termasuk prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah titik-titik. Jadi ada beberapa prinsip ya di tengah keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada kesetaraan, toleransi, saling pengertian, dan kerja sama. Berarti yang enggak yang mana nih teman-teman? Yang
C, jawabannya yang C. Soal nomor 32, bacalah pernyataan di bawah ini. Langsung ke soalnya. Hal yang termasuk perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik adalah titik-titik. Di sini kita bisa ambil kata kuncinya ya teman-teman, kesatuan politik itu ya. Kalau yang nomor 1, masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Di sini intinya apa sih? Intinya kemajuan masyarakat itu sama dan merata gitu ya. Ini masuknya ke sosial budaya. Mereka gandeng sosial budaya. Kalau yang nomor 2, seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Berarti ini masuk ke politik, ya kan? Kalau nomor 3, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Ini pembelaan negara ya, berarti pertahanan dan keamanan. Nomor 4, Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Ini juga politik. Nah, berarti jawabannya yang nomor 2 dan 4. Soal nomor 33, seseorang akan terbuka terhadap cara berpikir lain dapat membantu perkembangan pribadi. Rasa ingin tahu dan kesiapan untuk mempelajari dunia baru, ide dan cara berpikir dapat membantu orang menjadi lebih toleran. Pernyataan di atas merupakan manfaat toleran terkait dengan titik-titik. Kita udah dapat kata kuncinya, di sini itu ada kata kuncinya terbuka. Terbuka terhadap cara berpikir lain. Ya udah jelas ya teman-teman, di antara kelima ini yang lebih mengarah ke soal itu kan yang A. Jadi jawabannya itu yang A, membuka pandangan. Kalau yang B, menguatkan tali persaudaraan, itu artinya menghargai yang lainnya dan memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap setiap perbedaan, sehingga timbul rasa persaudaraan. Kalau menguatkan iman, intinya menghargai dan menghormati agama lain, ada agamanya. Kalau yang D, menguatkan rasa nasionalisme, intinya tuh memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap tanah airnya. Kalau yang E, mendukung pembangunan, itu adalah pembangunan negara akan lebih cepat berjalan, sebab setiap orang akan memiliki perspektif yang serupa mengenai perbedaan. Maka dari itu, kehidupan bernegara pun akan menjadi lebih mudah untuk dijalani. Soal nomor 34, paham yang berpandangan bahwa manusia pada dasarnya individualistis yang cenderung mementingkan diri sendiri. Namun karena harus berhubungan dengan manusia lain, maka terbentuklah sifat hubungan yang antagonistik atau pertentangan yang disebut titik-titik. Kalau yang A, primordialisme, itu kan pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, berarti enggak ya teman-teman. Kalau yang B, chauvinisme, intinya itu rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Ini juga enggak. Kalau yang C, sukisme, itu sikap yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik, selalu mementingkan suku bangsa sendiri dan mengabaikan kepentingan suku bangsa lain. Nggak ada hubungannya ya dengan soal. Kalau yang D, etnosentrisme, itu adalah paham yang berpandangan bahwa manusia pada dasarnya individualistik yang cenderung mementingkan diri sendiri. Namun karena berhubungan dengan manusia lain, maka terbentuklah sifat hubungannya antagonistik atau pertentangan, atau kecenderungan menetapkan norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya. Ini ya, ada kata kuncinya, intinya individualistik, tapi karena harus berhubungan maka terbentuk pertentangan atau antagonistik. Jadi jawabannya itu yang D. Kalau yang E, ekstremisme, itu adalah perbuatan fanatik atau cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan. Soal nomor 35, sejarah dapat memberi pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan mengenai teknologi, navigasi, dan persenjataan. Bila demikian, maka sejarah berguna secara titik-titik. Kalau yang A, instruktif, itu sejarah memberi pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan. Ini kata kuncinya, bisa bidang kejuruan atau keterampilan seperti teknologi. Kalau deduktif itu enggak termasuk. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Kalau yang edukatif itu memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi yang mempelajarinya, karena semangat yang sebenarnya dari mempelajari sejarah adalah nilai kemanusiaan. Inspiratif itu memberikan ilham atau semangat.
Tindakan-tindakan kepahlawanan dan peristiwa gemilang di masa lampau dapat mengilhami kita pada taraf perjuangan sekarang supaya kita menciptakan peristiwa yang besar. Kalau rekreatif, itu memberi pemikiran dan bayangan seseorang pembaca pada suatu era sebelum membaca ada dan seakan mengetahui peristiwa secara langsung, memberikan kesenangan atau hiburan estetika karena bentuk, susunan, kronologi, dan alur kisahnya. Intinya di sini itu hiburan ya teman-teman, karena membaca sejarah itu kan ada susunan, kronologi, dan alurnya, dan juga si pembaca itu merasa bahwa dia udah ada padahal sesungguhnya dia belum lahir kayak gitu. Soal nomor 36, tahap di mana dilakukan rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan proses penganalisisan secara kritis melalui rekaman dan bukti peninggalan masa lampau disebut titik-titik. Oke, jadi ini adalah tahap-tahap penelitian sejarah ya teman-teman. Yang pertama ada heuristik ya, heuriken, mencari dan menemukan intinya. Di sini mencari, menemukan, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Ini tahap yang paling awalnya. Kemudian kritik atau verifikasi itu adalah memilih sumber yang asli dan sumber-sumber yang palsu. Tadi kan kita udah nemu tuh sumber-sumbernya ini. Habis itu kayak dicek gitu loh, mana yang asli, mana yang palsu. Tahap yang ketiga adalah interpretasi, yaitu menafsirkan fakta-fakta dan menetapkan makna serta saling keterhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh ya, ini kurang. Intinya tuh menafsirkan ya, interpretasi ya, tahap yang ketiga. Yang keempat adalah historiografi, itu artinya penulisan sejarah, yaitu rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan proses penganalisisan secara kritis melalui rekaman dan bukti peninggalan masa lampau. Intinya apa sih? Intinya historiografi itu rekonstruksi, berarti kayak menyusun kembali gitu loh, menulis gitu ya, penulisan sejarah. Jadi jawabannya itu yang D. Soal nomor 37, Pak Seto sebagai produsen minyak goreng melihat kondisi masyarakat yang tidak memiliki daya beli terhadap minyak goreng, berusaha menekan biaya produksinya sehingga menghasilkan minyak goreng dengan harga murah dan berkualitas, sehingga masyarakat mampu membelinya. Dari ilustrasi yang sudah disampaikan, yang merupakan masalah ekonomi terletak pada titik-titik. Di sini itu intinya apa sih? Intinya Pak Seto itu sebagai produsen melihat kondisi masyarakatnya ya kan, yang tidak ini sehingga masyarakatnya bisa membeli gitu kan. Nah, berarti ini memperhatikan apa? Kalau yang A, berapa barang yang akan diproduksi juga enggak ya teman-teman. B, bagaimana cara memproduksi tidak dijelaskan di soal. Kalau yang C, barang apa yang akan diproduksi, wong udah jelas kok produksinya minyak, berarti kan enggak ya. Yang D, mengapa barang diproduksi, jelas enggak, karena di sini tidak disebutkan asal alasannya kenapa. Berarti jawaban itu yang E, untuk siapa barang diproduksi. Sudah terlihat dari kata kuncinya melihat kondisi masyarakat ya kan. Berarti kan ngelihat masyarakatnya, berarti ngelihat calon pembelinya. Soal nomor 38, lapisan mantel bumi yang memiliki tersusun atas campuran besi dan batuan basa disebut titik-titik. Ini memilikinya nggak kepake ya. Aku udah pernah membahas tentang ini, ada di prediksi soal PPPK untuk yang guru SD yang IPS ya teman-teman. Nanti linknya bisa cek di deskripsi. Kalau lapisan mantel itu kan ada 3, litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Nah, kalau litosfer itu adalah batuan, intinya tuh isinya batuan padat gitu ya, ketebalannya segini, isinya sima dan sial. Lapisan kedua adalah astenosfer, yaitu sifatnya kental, tempat pembuatan magma, ketebalannya tuh 100-400 km. Dan lapisan ketiga adalah mesosfer, ini padat, yaitu campuran besi dan batuan basa. Jadi jawabannya itu yang D. Soal nomor 39, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Langsung ke soalnya, yang termasuk pengaruh positif dari perkembangan iptek dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi adalah titik-titik. Jadi akibat perkembangan iptek itu meliputi beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan teknologi informasi dan komunikasi. Kita cek satu-satu. Kalau yang nomor 1, tekanan akibat kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan, itu masuknya ke sosbud, sosial budaya. Ini ya, tekanan akibat kompetisi yang tajam. Kalau yang nomor 2, terjadi proses industrialisasi, ini ya, industri,
Kata kuncinya berarti masuknya ke ekonomi. Nomor 3, semakin meningkat kepercayaan diri. Ini kepercayaan diri masuknya ke sosial budaya. Kalau nomor 4, dapat berkomunikasi dengan keluarga yang berada sangat jauh. Ini kata kuncinya berkomunikasi, berarti masuknya ke TIK. Nomor 5, cepat mendapatkan informasi akurat dan terbaru dari seluruh pelosok dunia, ini juga TIK. Nomor 6, dapat memperoleh layanan bank dengan sangat mudah, ini juga TIK. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Kalau nomor 1 kan jelas salah ya teman-teman, nomor 1 salah. Nomor 2 juga salah, ya kan? Nomor 3 juga salah, berarti jawabannya yang E, 5.